Nasib dua oknum polisi di sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dua remaja di Semarang. Keduanya bernama Aibtu Kusno, 46 tahun, sebagai anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang, dan Aibda Roy Legowo, 38 tahun, sebagai anggota Samapta Polsek Tembalang. Polda Jawa Tengah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri pada Senin 17 Februari sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang dilakukan secara tertutup di ruang sidang Propam lantai 2 Mapolda Jawa Tengah. Sidang dipimpin oleh Ketua Sidang Kode Etik AKBP Edi Sulistyo dari Perwira Menengah Penyidik Ditres Narkoba. Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto dalam rilisnya mengungkap dua oknum polisi tersebut akan dikenakan mutasi bersifat demosi. Berdasarkan putusan vonis, dua oknum polisi tersebut juga akan menjalankan hukuman berupa patsus selama 30 hari terhitung sejak penahanan. Selain itu, tersangka juga akan melaksanakan pembinaan mental selama 1 bulan. Sebagaimana diketahui, pemerasan oleh dua oknum polisi terhadap remaja di Semarang dilakukan pada Jumat 31 Januari lalu. Aksi tersebut membuat warga berupaya menolong korban yang berteriak histeris. Salah satu saksi bernama R mengungkapkan bahwa pelaku juga mengancam akan menembak siapa saja yang berusaha menghalangi mereka. Adapun kedua polisi itu melakukan pemerasan terhadap korban sebesar 2,5 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara sudah terhubung langsung dengan wartawan dari Tribun Jateng, rekan Iwan Arifianto. Silahkan dengan laporan Anda, rekan Iwan. Ya, pemirsa Tribuners bisa kami sampaikan. Saat ini saya berada di kantor Mapolda Jawa Tengah. Saat ini saya berada di Mapolda setelah mengikuti proses sidang etik yang dijalani oleh dua polisi pelaku pemerasan di Kota Semarang. Aibda Kusno dan Aibda Ray Legowo tadi sudah menjalani kasus kasus dugaan pemerasan, yakni mereka sedang menjalani kasus sidang etik yang baru saja selesai pada pukul 15.30 WIB. Tadi mereka masuk pada sekitar pukul 10 pagi dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan patsus atau penempatan khusus. Mereka masuk ke ruangan sidang pada pukul 10 pagi. Setelah di dalam mereka dilakukan proses sidang. Kemudian di situ ada 4 saksi yang dihadirkan dari Polda Jateng, yakni saksi yang dari kepolisian, kemudian 2 saksi lainnya adalah saksi dari korban. Namun saksi dari korban ini tidak dihadirkan secara langsung, tapi dihadirkan secara online. Kemudian mereka juga tidak memberikan keterangan secara langsung ya, tapi mereka menyaksikan atau mendengarkan penyampaian dari berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh penyidik di dalam persidangan. Sidang itu berjalan kurang lebih sekitar 6 jam, hampir 7 jam seperti itu. Mereka keluar dari ruangan sidang pada pukul sekitar 15.30. Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo ketika keluar dari persidangan tertunduk lesu. Mereka mengenakan masker sehingga kita tidak bisa mengetahui begitu dengan jelas ya bagaimana wajah mereka. Mereka menutupi dengan masker, kemudian berjalan dari ruangan sidang ke ruangan Intel di lantai 2 kantor Mapolda Jawa Tengah ini. Mereka ketika berjalan juga tidak bisa kami wawancara, dan mereka juga tidak mengabaikan wartawan dan tidak ingin menjawab pertanyaan dari wartawan. Setelah itu kita mendengar konversi pers dari Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto yang menjelaskan bahwa intinya dua polisi ini divonis demosi atau penurunan jabatan masing-masing. Untuk Aibda Roy Legowo itu 7 tahun dan untuk Aibtu Kusno 8 tahun. Mengapa vonis ini berbeda 1 tahun atau berselisih 1 tahun seperti itu? Karena hakim menilai ada peran yang lebih berat yang dilakukan oleh Aibtu Kusno selama menjadi anggota polisi. Ternyata Aibtu Kusno ini pernah terlibat kasus penelantaran anak yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Hal ini dianggap oleh hakim sidang
bahwa Aibtu Kusno sudah berulang kali melakukan pelanggaran etik sehingga dia diberikan sanksi yang lebih berat. Sedangkan Aibda Roy Legowo itu saat ini sejauh ini ya belum ada catatan pelanggaran atau catatan pelanggaran etik apapun selain kasus ini, sehingga ada perbedaan vonis itu. Nah, kami juga sempat menanyakan vonis itu nantinya akan berjalan kapan dan kemana mereka akan dipindah tugaskan, apakah masih di wilayah Polda Jawa Tengah atau ke daerah lain. Dalam hal ini Polda Jateng masih belum membeberkan atau belum melakukan konfirmasi dari pertanyaan kami dari Tribun. Mereka hanya mengatakan keputusan akan dilakukan secepatnya. Selain itu, dua tersangka ini, Aibda Kusno dan Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo ini juga akan dilakukan tes psikologi selama 1 bulan. Kami juga sempat bertanya mengapa mereka perlu dilakukan tes psikologi. Dari kepolisian menjelaskan bahwa tes psikologi perlu diberikan kepada 2 polisi ini agar mereka kembali menaati peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam aturan Polri. Kemudian kita juga berbincang dengan polisi tadi, dengan Pak Kabid Humas, mengapa mereka tidak di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat seperti itu. Ada beberapa hal yang memang menurut polisi atau menurut hakim dalam sidang KKEP ini, dua polisi ini dianggap diberikan hanya sanksi demosi. Yang pertama adalah ada proses yang memaafkan dari keluarga korban. Jadi kedua korban ini telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 2 polisi pemeras ini. Kemudian juga tidak ada laporan pemerasan yang baru yang ditangani oleh kepolisian. Nah, yang kedua adalah bahwa selama menjalani proses sanksi, proses etik dan proses hukuman ini, 2 polisi ini dinilai kooperatif dan mereka telah meminta maaf kepada para korban di dalam persidangan. Hal-hal itulah yang kemudian membuat polisi akhirnya memaafkan, akhirnya memberikan sanksi yang lebih ringan, tidak PTDH tapi hanya demosi. Kemudian di sisi lain ya, kasus yang menimpa 2 polisi ini tidak hanya dalam sidang etik saja, tapi sidang kasus pemerasannya juga masih berjalan, yang saat ini sudah ditangani oleh Polrestabes Semarang. Kasus ini masih dalam proses. Kemarin kita juga sudah mengobrol dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Andika, yang mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 8 saksi yang sudah diperiksa dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 polisi ini. Dua kasus ini antara pemerasan dan pelanggaran etik ini sama-sama berjalan, dan kita tinggal menunggu kasus pemerasan yang sudah ditangani oleh Polrestabes Semarang, karena sidang etiknya sudah keluar putusan bahwa kedua polisi ini didemosi. Kemudian sidang kasus pemerasannya masih berproses di Polrestabes Semarang, kasusnya masih tahap pemberkasan dan belum P21 atau belum dilempar ke kejaksaan. Begitu. Baik, terima kasih rekan Iwan. Selamat bertugas kembali. Buat kita semua selalu swastiastu. Rekan-rekan sekalian, baru saja selesai dilaksanakan sidang KKEP terhadap Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo terhadap kasus pelanggaran kode etik yang bersangkutan. Adapun hasil putusannya yaitu 1, bahwa perilaku kedua terduga pelanggar adalah perbuatan tercela. Kemudian kedua, menjalankan patsus selama 30 hari. Berarti yang bersangkutan saat ini masih harus menjalankan 13 hari lagi patsus. Kemudian akan melaksanakan pembinaan mental selama 1 bulan yang akan diselenggarakan oleh Biro SDM terhadap kedua anggota tersebut. Selanjutnya, yang bersangkutan meminta maaf di depan sidang KKEP terhadap institusi Polri maupun korban. Ini sudah dilaksanakan dan direkam, nanti bisa diberikan kepada korban langsung. Kemudian terakhir adalah yang bersangkutan atau terduga pelanggar ini akan dikenakan
mutasi bersifat demosi untuk Aibtu Kusno selama 8 tahun, untuk Aibda Royal Legowo selama 7 tahun. Demikian putusan vonis dari Hakim KKEP atau sidang KKEP hari ini, dan kepada rekan-rekan ada yang mau bertanya, disilakan. Respon dari Kedua terduga pelanggar ditanyakan oleh pimpinan sidang atau hakim, yang bersangkutan menyatakan menerima terhadap putusan sidang tersebut. Ada lagi? Alasan tidak di PTDA apa berarti? Berdasarkan hasil pemeriksaan dari hakim yang terdiri dari ketua dan penamping, dan diputuskan untuk yang bersangkutan akan menjalani hukuman yang sudah diputuskan tersebut. Demikian. Pak, pembinaan mental tujuannya buat apa, Pak? Pembinaan mental adalah mengingatkan lagi, mencerahkan lagi, membuat mentalnya kembali normal kembali, maksudnya kembali sifat-sifat kebayangkaraannya akan ditumbuhkan lagi agar yang bersangkutan akan menjadi polisi yang sebaik-baiknya. Demikian. Ya, tetap berproses. Tidak pidana sidang pidana tetap terproses, dan yang bersangkutan tetap akan menjalani sidang tindak pidana tersebut. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.